Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina al-kiram yakni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu qad hamalana minaz zulumati ila nur tashilanihi wa tafiman lakum antiku logotan Indonesiatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Asikin, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dengan nomor induk mahasiswa 1908 102116 semester 4 kelas A, akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai teknik pembelajaran menyimak atau istima. Hakikat pembelajaran istima adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai bahan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Kemudian tujuan pembelajaran istima yaitu mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan mahrojnya, membedakan bunyi huruf yang berdekatan dengan mahrojnya, membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek dan panjang, mengenal huruf yang bertasjid, mengenal huruf yang berharokat tanwin, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dan simbol tulisan, membedakan antara asyamsiah dan al-qamariyah, memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya. Seperti itu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran istima untuk tingkat menengah, yaitu memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata, mudzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya, memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya, memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Seperti itu. Adapun untuk tingkat lanjut yaitu memahami makna ujaran sesuai dengan konteks bahasa Arab, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan, menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar, kemudian membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung, membedakan antara fakta dan pendapat perorangan yang dipahami dari konteks paparan lisan, menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara, kemudian memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan yang didengar, kemudian menyimpulkan isi kandungan pembicaraan, memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Adapun materi pembelajaran istima yaitu mengacu pada tujuan pembelajaran istima untuk berbagai levelnya. Maka materi pembelajaran istima secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufradat, kalimat, dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Seperti itu. Adapun media pembelajaran istima secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan istima adalah rekaman, baik berupa audio saja maupun audio visual. Teknik pembelajaran istima yaitu untuk pemula isma sumarodid, ungdur wa istami sumarodid, ungdur wa istami sumarodid wa mathil, istami suma mathil, istami suma ikra, istima summa uktub. Kemudian untuk menengah unzur wastami summa aid, unzur wastami summa ajib, unzur wastami summa ihtar ansaba jawabin. Teknik pembelajaran istima untuk tingkat mutaqaddim atau untuk tingkat lanjut ialah istami summa aid tabir al-qisah, kemudian istami summa ajib, dan istami summa ajib itu yang terakhir ya. Adapun evaluasi pembelajaran istima, teks istima untuk pemula
dengarkan, lalu pilihlah huruf awal dari setiap kata yang didengar. Kemudian dengarkan, lalu pilihlah huruf akhir dari setiap kata yang didengar. Kemudian dengarkan, lalu sebutkan satu huruf yang terdapat pada setiap kata dari kelompok kata yang didengar. Dengarkan, lalu pilihlah kata yang mengandung huruf. Kemudian juga dengarkan, lalu pilihlah kata yang sesuai dengan yang diperkenalkan. Kemudian dengarkan, lalu pilih bentuk tulisan huruf sesuai dengan kata yang diperdengarkan. Dengarkan, lalu tulis satu huruf yang terdapat pada kata yang diperdengarkan. Dan kemudian dengarkan, lalu tulislah sesuatu dengan sesuai dengan yang diperdengarkan. Tes istimewa untuk tingkat menengah biasanya teks penguasaan kosakata, teks penguasaan struktur kalimat, teks pemahaman paparan atau dialog sederhana. Teks istimewa untuk tingkat mutakodim yang sekarang itu tes pemahaman wacana atau dialog secara global, tes pemahaman rinci detail dari wacana atau teks dialog, dan kemudian teks pemahaman wacana atau teks dialog secara komprehensif. Seperti itu. Jadi dari istimewa sendiri seperti halnya yang lainnya ada juga tingkatannya, kayak tingkatan pemula, menengah, dan lanjutan. Nah, kebanyakan di tingkatan yang pemula itu mereka hanya mengacu terhadap huruf hijaiyah. Menengah dan lanjutan pun sama, akan tetapi mereka sudah lebih global atau istilahnya sudah lebih paham atau lebih jauh pemahamannya. Seperti itu, bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari dan bisa digunakan untuk interview atau menjelaskan sesuatu mengenai definisi dari barang atau benda tersebut. Seperti itu untuk menengah. Kalau misalkan untuk pemula kan mereka yang pertama belajar mengenai itu dulu, mengenal huruf hijaiyah, maharojnya harus benar, si pengucapan tasjidnya harus benar, terus kemudian membaca domah tanwin kayak gimana, kasroh tanwin kayak gimana, patah tanwin kayak gimana. Mereka harus melafalkan, harus melancarkan itu terlebih dahulu sebelum nanti beranjak kepada level yang menengah sampai akhirnya mereka berada di level yang lanjutan. Seperti itu. Karena istimewa sendiri pun terbagi menjadi 3 level ya, pemula, menengah, dan lanjutan. Oleh karena itu teman-teman semua bagi yang ingin belajar bahasa Arab, belajar istimewa itu penting juga, karena memang dalam hal ini pendengaran kita itu ditentukan. Soalnya kan yang terpenting itu kita mendengarkan ya. Jadi penilaian utama itu ya seperti halnya kita mendengar seperti ini, seperti itu, seperti saya berbicara, teman-teman mendengar, teman-teman berbicara, saya pun mendengar, seperti itu. Itu untuk teknik pembelajaran istimewa. Nah, mungkin di sini saya ada sedikit 3 huruf atau 5 huruf mengenai huruf qalqalah ya. Kadang kan teman-teman suka pusing ya baca huruf qalqalah itu kayak gimana. Nah, ini huruf qalqalahnya kayak gini. Oh, sayanya nggak ada. Itu ada huruf ba, jim, dal, to, ko. Nah, adapun untuk huruf ba itu pelafalannya seperti biasa aja. Ba, seperti itu. Ba. Nah, kayak gitu. Jadi biasa aja gitu. Jadi 2 ketukan, ba. Kemudian adapun huruf jim itu pengucapannya ja aja. Ja. 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 Dal pun sama, da. 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 Adapun untuk huruf to itu kalau misalkan ciri khas saya itu huruf to itu kadang di pipi itu suka agak ngembung dikit. To. Nah, seperti itu. To. Ada yang monyong, ada kadang yang bacanya monyong to kayak gitu. Kalau misalkan saya monyong mah enggak usah, tetapi yang penting to-nya terbentuk. To. To. Nah, kemudian untuk huruf ko itu dari dalamnya, dari abad, dari sedikit tenggorokan. Jadi bukan di tenggorokan, jadi di sini nih, di sedikit tenggorokan itu hurufnya ko. 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 Ngambilnya sama kayak ain, cuman kan kalau ain itu lebih ke nyaring, cuman kalau misalkan ko lebih ke dalam. Ko. Ko. Nah, seperti itu. Kenapa saya memberikan contoh menggunakan huruf qalqalah? Karena huruf qalqalah itu kadang suka menjadi tanggungan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran. Qalqalah juga kan terbagi menjadi 3 ya.
ada kol-kolah sugro, wusto, dan kubro. Kalau misalkan sugro itu berada di tengah-tengah kalimat. Kalau wusto berada di akhir kalimat tetapi tidak sukun. Adapun kalau misalkan kubro berada di akhir kalimat dan sukun. Seperti halnya misalkan kol-kolah wusto di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin sedikit banyaknya mengenai penjelasan metode pembelajaran istimewa. Kurang lebihnya mohon maaf. Aktafi syukron afan ala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.